Jangan suka minta-minta ke makhluk. Dari segi kemuliaan hina. Dari segi takdir, Allah yang menentukan kita dapat sesuatu. Kita udah minta, nggak dikasih oleh Allah, yang lengket kehinaan. Kita minta, dikasih oleh Allah lewat dia, jatuh kemuliaan kita. Kita nggak minta-minta, Allah mau ngasih, pasti ketemu dengan kita. Demi Allah bekal sampai kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan minta-minta. Kenapa jangan minta-minta ke makhluk? Ya karena makhluk tuh nggak bisa memberi tanpa izin Allah. Kalaupun takdirnya kita dikasih lewat orang yang kita minta-minta, maka kita kehilangan izah, kemuliaan kita. Gini ya, saudara bayangkan ini. Misalkan seseorang pangkat, sini pistol, sini borgol, sini jengkol. Segitu hebatnya, prit. Nah, tambah mulia, tambah hina. Setiap kali kita minta-minta ke makhluk, setiap kali Allah turunkan derajat kita. Tidak akan pernah mulia orang yang kerjanya minta-minta ke makhluk. Betul? Coba, saya baru dengar tadi itu, ada ya aparat keadilan, apa namanya teh? Ya pokoknya aparat hukum minta-minta jatuh hina. Tidak kurang ketua titik ya, pengadilan titik ketuanya mahkamah titik dia dulu itu kecangkep ya. Udah gelarnya segitu tinggi, panjang, kedudukannya sudah mentok, ternyata dia begini pekerjaannya, dinista oleh siapapun juga. Betul? Jangan suka minta-minta ke makhluk. Dari segi kemuliaan hina. Dari segi takdir, Allah yang menentukan kita dapat sesuatu. Kita udah minta, nggak dikasih oleh Allah, yang lengket kehinaan. Kita minta, dikasih oleh Allah lewat dia, jatuh kemuliaan kita. Kita nggak minta-minta, Allah mau ngasih, pasti ketemu dengan kita. Demi Allah bekal sampai kepada kita. Tenang hadirin. Kata seorang istri, saya nggak minta-minta sama suami saya mah gembira katanya. Laporkan ke Allah ya. Nanti oleh Allah digerakkan suami. Buka tas ibu, lihat dompetnya. Hah? Hanya tinggal 10.000, keluarkan 2 juta. Uang monopoli ya. Apa susahnya bagi Allah ngegerakkan hati begitu? Betul? Jaga izah, lelaki. Mana lelaki teh? Jaga izah sebagai lelaki. Jangan nebeng sama istri. Mau dikit-dikit, cik mah saya can gajian pangmayarkeun. Beli bensin dibayarin istri. Parkir, oh hilang kehormatan jadi lelaki. Jangan lelaki, jaga kalau pinjem boleh sama istri ya. Bu, gaji saya belum datang, saya pinjam dulu untuk beli bensin, catat saya yang naik. Kata istri teh, atuh meni pinjam segala pak, nggak usah pinjam, nanti aja 2 kali lipat gantinya ya. Oh hadirin, serius ini. Saya diajarin guru saya, jangankan mulut minta, hati aja jangan berharap dari makhluk. Karena hati itu akan berubah di raut muka. Kalau kita suka minta-minta, makanya hati-hati gaul dengan orang kaya tuh ya. Kalau yang kaya di WA terus, di SMS terus, kalau yang kira-kira bokeh jarang ditelepon. Itu ciri-ciri tuh. Kita pengen sesuatu sengaja, oh itu lagi sepatunya banyak, terus silaturahim pura-pura, sepatu saya rusak, bisa dikasih, tapi hilang izah kita. Tenang hadirin, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri.
Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita, lebih tahu dari kita sendiri. Di perut ibu aja kita nggak rewel ketemu dengan rezeki kita. Bayi saja kita nggak bisa apa-apa ketemu dengan rezeki kita. Detik ini pun lebih banyak yang datang tanpa kita minta. Benar? Bu, iya, anak manggil aja. Wah, gimana dong? Saya perlu. Nah, kalaupun harus minta, hanya lisan, hati tidak. Ya Allah, saya sedang memerlukan, Pak. Sudah waktunya bayaran untuk anak-anak. Oh iya, Bapak ada enggak? Saya sedang tidak ada. Ya, tenang aja Pak. Allah mendengar obrolan ini. Doa yang bagus. Pinjam uang juga gitu, boleh pinjam, boleh. Tapi hati tidak bersandar. Ya Allah, Engkau tahu saya harus bayar beli obat ini. Engkau tahu, Kang, saya berniat pinjam uang. Tidak ada uang di rumah sama sekali untuk beli obat untuk anak saya. Kalau ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Waduh maaf ya, tidak ada, enggak apa-apa Kang. Enggak ada kecewa. Karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau kecewa, berarti kita nyender sama dia. Kalau kita tegang, berarti kita ngarep-ngarep dari dia. Kalau kita ngarep-ngarep dari Allah, Allah melihat ikhtiar kita. Benar? Usia berapa, Dek? 13. Boleh berdiri sebentar? Nggak apa-apa, kita ngobrol. Psst, malu ya? Yang ini aja lah lagi. Itu lagi bobo ya? Ya, kalau santri kecil-kecil kayak gini disuruh berdiri, ya. Ini lagi. Usia berapa, Dek? 13. Selama ini makan terus nggak? Makan. Apakah Dek pernah berpikir tentang rezeki gitu? Tidak. Atau sekarang dolar sedang naik mendekati 15.000, apakah jadi beban pikiran? Tidak. Situasi ekonomi lagi sulit ya, apalagi di dalam krisis seperti ini, tingkat pinjaman luar negeri jadi tinggi deh. Sedangkan dana untuk membayar mencicil itu berat. Kepikiran enggak? Tidak. Dengan tidak mikir gitu rezeki cukup tidak? Cukup. Tuh enak. Seumur-umur 13 tahun ya deh supaya tenang. Makan terus? Makan. Minum? Minum. Berpakaian? Pakaian. Berteduh? Berteduh. Apa yang kurang dari Allah? Tidak ada. Tuh gitu. Duduk deh. Dari kecil 13 tahun. Nah sekarang saya sudah 57, mau 57 tahun. Dengan anak 11 cucu, dengan ini ngegaji kurang lebih 1.000. Enggak tuh. Enggak tuh, ada sendiri semuanya. Gaji saya dari yayasan berapa? 3,5 juta. Mana cukup, benar tidak? Tapi ada rezeki dari Allah mah enggak diduga, enggak disangka, lewat mana saja. Makanya jangan terlalu banyak mikirin duit. Tapi mikirkan Allah yang membagikan rezekinya, benar? Tuh. Mana? Ada yang lebih lama dari saya? Bapak kelihatannya sudah agak lebih lama ya, kan? Pak, ngaku Pak, udah berapa lama Pak? Pak, Bapak yang pelat hijau muda, Bapak. Yang lain kan adek Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak santri baru ya? Iya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Amiruddin. Dari mana? Dari Pare-Pare. Oh, Pare-Pare. Usia berapa? 59. Oh, beda 2 tahun sama saya ya. Udah agak lama Pak ya. Hati-hati Pak. Tinggal beberapa tahun lagi ya. Ya, salah. 59 tahun rezeki ada Pak? Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Banyak yang kepikir atau yang tidak kepikir tentang rezeki ini Pak? Rezeki yang Bapak nikmati ini direncanakan atau lebih banyaknya mah nggak tahu dari mana, nggak direncanakan, cukup aja? Enggak direncanakan. Direncanakan? Enggak ya Pak? Iya. Sama dengan saya kalau gitu. Yes. Ada.
Hati-hati ya Pak ya. Tidak boleh salah tangan. Sekarang nyebut tauhid di potret disangka yang satu, ya enggak. Ada berapa keluarga gini sangka repot sekarang gini. Hadirin sekalian, Bu, Pak, minimalisir, berharap dari makhluk, latih terus. Karena Allah lah yang memiliki semua rizki, menentukan setiap rizki. Dan hati ini, maaf, Allah tahu hati kita. Kalau kita bersandar ke makhluk pasti gelisah. Tenang hadirin. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, dan tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat maupun musibah.